Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Desa Talangbawang, sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran Lampung, tiba-tiba berubah mencekam dalam beberapa pekan terakhir. Warung kecil milik seorang nenek tua bernama Mak Rukiah, yang dulunya selalu ramai oleh anak-anak sekolah, ibu-ibu kampung, dan tukang ojek yang mampir ngopi, mendadak sepi. Bukan karena harga barang yang naik, bukan pula karena persaingan bisnis, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menyeramkan dan tak bisa dijelaskan. Mak Rukiah adalah sosok yang dikenal sabar dan dermawan. Di usianya yang hampir 70 tahun, ia tetap membuka warung kecil di depan rumahnya, tepat di tikungan jalan besar yang menghubungkan desa Talangbawang dengan dusun-dusun lain. Warung itu sederhana, beratapkan seng, beralaskan lantai semen kasar, dengan rak kayu tua tempat jajanan, sabun, kopi, hingga kebutuhan harian lainnya. Semua orang mengenalnya, dan banyak pula yang menyayanginya. Namun semua berubah sejak pagi itu. Hari itu, matahari bahkan belum terbit penuh ketika Mak Rukiah ditemukan tergeletak di lantai warungnya. Tubuhnya menggigil hebat meski matahari sudah tinggi. Wajahnya pucat, matanya tak fokus, dan dari mulutnya keluar gumaman tak jelas seolah-olah ia sedang berbicara pada seseorang yang tak kasat mata. Tetangganya, Bu Siti, yang pertama kali menemukan Mak Rukiah, segera memanggil warga untuk membantu. Panasnya tinggi, tapi badannya dingin, kata Pak Rahmat, tetangga sebelah yang juga kepala RT setempat. Mak Rukiah langsung dibawa ke puskesmas. Anehnya, hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada gejala medis apapun. Tidak demam, tidak infeksi, tidak kekurangan cairan. Semua organ dinyatakan normal. Tapi tubuh Mak Rukiah tetap lemas seperti tak punya tenaga. Warungnya pun mulai ditinggalkan pembeli. Seorang bocah bernama Roni, yang biasa membeli permen setiap sore, bercerita bahwa ia melihat sosok bayangan hitam duduk di atap warung malam sebelumnya. Ia tak berani lagi mendekat. Bahkan ayam-ayam di sekitar rumah Mak Rukiah mati satu persatu tanpa sebab. Bau anyir menyeruak di sekitar dapur. Padahal tak ada bangkai atau sampah menumpuk. Seisi rumah seperti diselimuti aura yang tak bersahabat. Isu pun merebak. Warga mulai berbisik bahwa warung itu telah disantet. Namun tak ada yang berani bicara langsung, apalagi mencari tahu siapa pelakunya. Mak Rukiah selama ini dikenal tak pernah punya masalah dengan siapapun. Tapi seperti biasa, di balik ketenangan desa, selalu ada bara api yang tersembunyi. Satu nama mencuat dari bisik-bisik itu. Pak Muklis, pemilik toko sembako besar di seberang jalan. Ia memang punya pengaruh besar di Talangbawang, dengan usaha yang makin meluas hingga ke desa sebelah. Beberapa bulan terakhir, ia membuka toko sembako modern yang mulai menyerap banyak pembeli. Sayangnya, warung Mak Rukiah tetap menjadi pilihan warga karena suasananya yang akrab dan harganya yang bersahabat. Diduga, itulah yang membuat Pak Muklis kesal. Tapi siapa yang berani menuduhnya? Ia dermawan di depan publik, tapi misterius di balik layar. Banyak orang menghindari konflik dengannya. Namun satu hal yang tak disangka-sangka adalah, Mak Rukiah punya cucu tunggal, seorang santri muda yang telah lama tinggal di pesantren di luar provinsi. Namanya Dena, yatim piatu sejak kecil, dan dibesarkan dengan penuh kasih oleh Mak Rukiah. Saat kejadian aneh itu terjadi, Dena sedang menjalani program hataman dan halwat, uslah, di pesantrennya di daerah Ponorogo. Tapi malam itu, di tengah-tengah zikir malamnya, ia merasa hatinya diguncang kuat. Ia melihat bayangan neneknya duduk di teras rumah dengan wajah pucat, memanggil namanya pelan. Itu bukan mimpi biasa. Itu firasat, dan Dena tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia meminta izin kepada pengasuh pesantren untuk pulang lebih awal. Tak banyak yang tahu, Dena bukanlah santri biasa. Ia dikenal memiliki ketekunan luar biasa, hingga suatu malam dalam uzlah sunyi, ia dikaruniai sesuatu yang sangat langka, ilmu laduni. Bukan ilmu yang bisa didapat dari kitab atau guru, tapi ilmu langsung dari Allah, yang hanya diberikan kepada hamba-hamba terpilih. Dena pulang ke Talangbawang keesokan harinya. Ia tak membawa banyak barang, hanya sebuah tas kecil berisi kitab Al-Quran, sajadah, dan sebotol air zam-zam yang sudah diberi doa. Warga yang melihatnya terkejut. Bocah yang dulu mereka kenal pendiam dan rajin membantu di warung, kini kembali dengan aura yang berbeda. Matanya tajam, tapi tenang.
langkahnya ringan, tapi penuh tujuan. Ia tak langsung bertanya siapa pelakunya. Ia juga tak langsung membakar kemenyan atau membaca mantra. Yang pertama ia lakukan adalah mencium tangan neneknya yang terbaring lemah, lalu duduk di sisi ranjang dengan tenang, membuka Al-Quran, dan mulai membaca surah Yasin dengan pelan. Di luar rumah, angin mendadak berhenti. Langit berubah kelabu, seolah-olah talang bawang sedang diawasi. Orang-orang yang lewat pun merasa merinding saat melintasi depan rumah Mak Rukiah. Apa yang tak mereka tahu adalah, gelombang balasan sedang disiapkan. Tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan cahaya. Pondok pesantren Al-Hikmah di pelosok Ponorogo itu jauh dari keramaian. Terletak di antara perbukitan dan ladang jagung, pesantren itu dikenal sebagai tempat para pencari ilmu ruhani, bukan sekadar ilmu fikih. Suasana di sana senyap, penuh kehusyukan. Santri-santrinya terbiasa bangun sebelum azan subuh, menghafal kitab, dan bermalam dalam zikir panjang. Di tempat inilah Dena, sejak usia 11 tahun, menuntut ilmu hingga kini berusia 20. Namun malam itu berbeda. Udara terasa berat, bahkan di ruang musala yang biasa terasa lapang. Saat Dena duduk bersila dalam halwat malam ke-33, malam uzlah terakhirnya, ia merasa sesuatu menghentak dadanya. Napasnya tercekat sejenak. Cahaya lampu temaram seakan bergoyang, dan suara alam di luar sunyi sepenuhnya. Tiba-tiba, dalam matanya yang terpejam, muncul bayangan wajah Mak Rukiah. Wajah itu tak seperti biasa, pucat, penuh peluh, dan bibirnya bergetar menyebut namanya. Dena. Ia membuka mata, tubuhnya menggigil. Itu bukan mimpi. Itu bukan halusinasi. Itu adalah panggilan ruhani. Sebuah isyarat dari langit. Sebuah tanda bahwa ada yang harus ia jawab. Tanpa menunggu subuh, ia langsung menghadap Kiai Mahfudz, pengasuh pondok. Dengan tenang dan terbata, Dena menjelaskan mimpinya, penglihatan itu, dan kekhawatiran yang menyergap hatinya. Kiai Mahfudz memandangnya dalam-dalam, lalu mengangguk. Pergilah. Ini bukan urusan dunia biasa. Engkau tahu caranya. Dena mencium tangan sang guru, mengemas kitab-kitab pilihannya, dan menyimpan air zam-zam yang ia doakan khusus selama 3 malam terakhir. Ia tak pamit kepada semua santri, hanya kepada beberapa sahabat dekat. Doakan aku pulang untuk menjemput terang, katanya pelan. Perjalanan ke Talang Bawang menempuh lebih dari 8 jam dengan bus antar kota dan ojek dari terminal. Sepanjang jalan, langit terus mendung. Bahkan di puncak siang, awan kelabu tak kunjung bergeser. Hatinya tak tenang, tapi langkahnya mantap. Ia terus melantunkan ayat-ayat pelindung dari dalam hati. Sesampainya di desa, suasana lebih senyap dari biasanya. Beberapa orang memandangnya dari kejauhan. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang cepat-cepat masuk rumah. Ia tahu, aura tak kasat mata sudah menyelimuti kampung ini. Dena tiba di rumah saat langit mulai gelap. Di teras, ia melihat kursi tempat neneknya biasa duduk sudah kosong dan kusam. Ia masuk, langsung menghampiri ranjang tempat Mak Rukiah terbaring. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi neneknya yang dingin, tapi masih bernapas perlahan. Ia mencium tangan itu, lalu berbisik, "Dena pulang, Nek." Setelah meletakkan barang, ia mengambil wudhu, menggelar sajadah, lalu duduk menghadap kiblat. Tak banyak doa ia lafalkan. Hanya ayat-ayat yang selalu ia ulang dalam halwat. Tapi dari mulutnya mengalir dengan kefasihan yang tak biasa. Suaranya tenang, dalam, dan bertenaga. Udara di dalam rumah mendadak berubah. Ada desiran halus yang membuat bulu kuduk meremang. Malam itu, suara zikir Dena bergema. Tak hanya di rumah, tapi juga mengalir lewat celah-celah angin hingga terdengar samar oleh para tetangga. Sebagian dari mereka mengaku mendengar suara lantang menyebut asma Allah di atas atap rumah Mak Rukiah. Tapi tak satu pun berani mengintip. Bahkan anjing kampung yang biasa menggonggong pun malam itu diam tak bersuara. Di sisi lain desa, di rumah besar Pak Muklis, suasana pun tak biasa. Ia gelisah, bolak-balik kamar, dan tak bisa tidur. Lilin di ruang tengah padam sendiri. Istrinya mengaku mencium bau melati dan asap kemenyan, padahal tak ada yang membakar apapun. Seperti ada yang datang, katanya. Pak Muklis, meski tak mengaku, tahu persis siapa yang datang. Keesokan harinya, warga melihat Dena duduk sendirian di depan warung neneknya yang sudah rusak.
Ia membawa air zam-zam dan sebongkah garam yang ia tebar di 4 penjuru tiang. Beberapa warga menyaksikan dari kejauhan saat ia menggambar garis melingkar kecil dengan jari telunjuknya, lalu membaca doa pelan-pelan. Hari itu juga, 1 ayam milik Bu Siti yang mati, mendadak hidup kembali. 3 ekor ayam lainnya yang sakit, esok harinya mulai lincah. Bau busuk dari dapur Mak Rukiah lenyap. Dan pohon ketapang tua yang daunnya layu sejak bulan lalu, kembali menghijau. Satu hal yang belum berubah, Mak Rukiah masih terbaring. Tapi Dena belum selesai. Ia baru memulai. Dan malam itu, dalam tahajudnya, ia mengucap satu permohonan penting. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa yang menyentuh rumah ini dengan niat jahat. Aku tak ingin membalas dengan marah. Tapi aku ingin Engkau sendiri yang menurunkannya. Langit mendung kembali menggantung talang bawang. Tapi dalam diamnya, sebuah gelombang besar sedang mengintai. Dan kali ini, bukan Dena yang bergerak, tapi cahaya yang bersiap menghapus kegelapan. Itu ke dalam nampan. Ia tahu persis, ini bukan kotoran biasa, melainkan perantara kiriman energi buruk. Ia membawa benda itu ke belakang rumah, ke sumur tua yang sudah lama ditutup. Di sanalah ia mengubur segala sisa benda itu setelah disiram air zam-zam dan dibacakan doa perlindungan. Ketika tanah ditutup kembali, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah timur. Daun-daun beterbangan ke arah rumah. Ia menengok sebentar, lalu berbisik. 1 jejak sudah aku bersihkan. Tinggal menanti siapa yang akan menampakkan wajah. Siangnya, Dena berjalan keliling desa. Ia tak berbicara banyak. Hanya mampir ke rumah Bu Siti, Pak Rahmat, dan beberapa tetangga yang dulu dekat dengan Mak Rukiah. Ia bertanya pelan, sopan, apakah ada yang mencurigakan dalam sebulan terakhir? Awalnya mereka ragu menjawab, takut menyinggung nama besar. Tapi ketika Dena menunjukkan seikat janur dan tali merah dari warung, wajah mereka berubah. Beberapa minggu lalu, ada orang tua tak dikenal yang sering keliling bawa tasbih besar, tapi matanya melotot seperti orang kemasukan, kata Bu Siti. Katanya dari dusun sebelah. Tapi sejak ia datang, ayam-ayam mati, dan warung kosong. Pak Rahmat menambahkan, malam sebelum Mak Rukiah jatuh sakit, aku sempat lihat bayangan tinggi besar berdiri di bawah pohon beringin depan rumahmu. Diam saja. Lama. Malam itu, Dena memutuskan untuk duduk di serambi rumah. Ia membakar minyak wangi dari Timur Tengah, menaruh air zam-zam di keempat penjuru rumah, dan memulai zikir yang lebih dalam. Suaranya pelan, namun konsisten. Ia tahu, malam ini, salah satu pelaku akan terdeteksi. Karena dalam ilmu laduni, ketika cahaya dibangkitkan, kegelapan pasti bergetar. Menjelang tengah malam, terdengar suara teriakan dari ujung jalan. Teriakan panjang, seperti orang yang kesakitan. Warga mulai keluar rumah, tapi tak satu pun berani mendekat. Suara itu berasal dari rumah tua milik Pak Jamal, yang diketahui sering didatangi tamu dari luar desa. Dena tak bergerak. Ia tahu, waktunya belum tiba. Ia hanya mengusap wajah dan melanjutkan zikir. Paginya, kabar menyebar. Dukun tua yang menumpang di rumah Pak Jamal ditemukan kejang-kejang di dalam kamar. Matanya melotot, mulutnya berbuih. Ia tak sadarkan diri. Di tangannya, ditemukan kertas bertuliskan nama, Rukiah binti Saban. Pak Jamal, dengan wajah pucat, hanya berkata, aku tak tahu apa-apa. Dia datang minta tinggal. Katanya cuma semalam. Dena mendatangi rumah itu bersama Pak RT. Ia hanya diam, berdiri di depan pintu kamar tempat sang dukun tergeletak. Tanpa menyentuh apapun, ia mengangkat telapak tangannya, membaca ayat rukyah pelan. Tiba-tiba, tubuh sang dukun kejang-kejang makin keras, lalu pingsan total. Dena berhenti. Cukup, katanya. Yang ini bukan akhir, hanya pesan awal. Ia pulang, menatap warung, lalu menatap langit. Ia tahu, masih ada yang lebih besar di balik semua ini. Dan bayangan itu mulai mengarah ke satu nama yang selama ini tak tersentuh. Malam setelah insiden dukun tua di rumah Pak Jamal, suasana desa Talang Bawang berubah. Tidak lagi sunyi, tapi tegang. Warga berbisik lebih pelan, mengunci pintu lebih awal, dan enggan keluar setelah maghrib. Semua merasakan bahwa sesuatu sedang bergerak, bukan di dunia nyata, tapi di balik tirai gaib yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang diberi izin oleh langit.
Dena tak menunjukkan tanda kelelahan. Ia tetap menyalakan pelita kecil di serambi rumah, mengaji hingga tengah malam, lalu bermunajat dalam sunyi. Ia tahu, malam-malam ke depan akan menjadi ujian. Bukan ujian kekuatan jasmani, tapi ketahanan batin dan konsistensi niat. Pukul 2 dini hari, tepat saat Dena baru saja menutup mushaf dan menyandarkan punggung ke dinding, seekor burung hantu besar bertengger di pagar depan rumah. Matanya menyala merah, dan suaranya memekakkan telinga. Tapi Dena tak gentar. Ia berdiri, menatap makhluk itu tanpa gentar. "Aku tahu kamu bukan burung biasa," katanya pelan. "Tapi aku bukan santri yang baru belajar." Burung itu tiba-tiba mengepakkan sayap dan terbang ke arah bukit kecil di pinggir desa, di mana rumah tua milik Mbah Sarwi berdiri, seorang dukun yang dikenal angker, jarang keluar rumah, dan katanya punya ilmu pengikat maut. Dena menyusul arah itu dalam hati. Ia tak langsung ke sana, tapi berjanji malam itu akan jadi waktunya. Pagi harinya, kabar heboh menyebar. Mbah Sarwi ditemukan terkapar di halaman rumahnya dengan darah keluar dari mulut dan hidung. Mulutnya membiru, dan tubuhnya kaku. Namun, yang membuat warga tambah gentar adalah kata-kata terakhir yang ia ucapkan sebelum pingsan. Dindingnya dari cahaya. "Aku tak bisa masuk. Aku dibakar dari dalam." Menurut cerita tetangganya, malam sebelumnya Mbah Sarwi melakukan ritual di ruang belakang. Ia terlihat membaca mantra sambil menusuk boneka kain yang digambari wajah Mak Rukiah. Tapi sebelum selesai, lampu padam sendiri. Api lilin melompat tinggi lalu padam. Dan saat itulah ia muntah darah pertama kali. Pak Rahmat dan Pak RT sepakat mengundang Dena untuk melihat langsung ke rumah Mbah Sarwi. Meski awalnya menolak, Dena akhirnya datang dengan syarat tak ada satupun warga yang masuk ke ruang ritual kecuali dirinya sendiri. Ruang ritual itu bau amis dan hangus. Dindingnya dipenuhi gambar simbol asing, dan di tengahnya terdapat garis lingkaran merah dari bubuk bata. Dena berdiri di tengah ruangan, membaca satu ayat pendek, "Wakul ja'al haku wa zahakal bathil, innal bathila ka'ana zahuka." Saat ayat itu selesai diucapkan, seluruh lilin yang mati menyala sendiri. Lalu meledak satu persatu. Angin masuk lewat jendela meski semua tertutup. Dari bawah tanah, muncul aroma wangi semerbak yang membuat semua warga yang menunggu di luar bergetar. Dena keluar dengan wajah tenang. "Sudah," katanya. "Tak ada yang perlu ditakuti. Ia bukan lagi pengganggu." Malamnya, Mak Rukiah tiba-tiba membuka mata. Tak banyak bicara, hanya memandang Dena dan berkata, "Sudah sampai, ya, Nak." Air matanya jatuh sendiri. Dena tersenyum. "Baru permulaan, Nek." Namun di sudut lain desa, Pak Muklis, pengusaha sembako besar yang diam-diam dikenal dekat dengan para pelaku ilmu hitam, mulai merasa tak tenang. Dua rekan, dukun, andalannya tumbang hanya dalam semalam. Ia memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya cucu Rukiah itu. "Kalau memang santri, habisi dia sebelum usahaku hancur," katanya. Namun ia tak tahu, ilmu yang dibawa Dena tak bisa disentuh oleh tangan manusia, apalagi dibeli dengan uang. 3 hari berlalu sejak Mbah Sarwi tumbang oleh doanya sendiri. Tapi langit Talang Bawang belum juga terang. Awan mendung menggantung setiap pagi, dan kabut malam datang lebih awal dari biasanya. Di tengah kehampaan itu, Dena tetap menjalani harinya seperti biasa, membaca Al-Quran, menjaga neneknya, dan sesekali membantu warga yang berani mendekat. Namun ia tahu, lingkaran serangan belum berakhir. Masih ada satu sosok lagi yang belum memperlihatkan diri, tapi aromanya sudah tercium dari jauh. Sosok ini bukan dukun biasa. Warga menyebutnya pendeta gelap, lelaki tua yang tinggal jauh di ujung timur desa, dekat hutan randu. Namanya asli tidak diketahui, tapi banyak yang menyebutnya sebagai Mbah Gondo. Ia jarang terlihat di pasar, tak pernah salat di masjid, dan katanya punya kesaktian luar biasa dari leluhur yang kelam. Pak RT pernah bertutur bahwa Mbah Gondo adalah satu-satunya orang di desa ini yang bisa mematahkan batang bambu kuning hanya dengan menatapnya. Bambu kuning dikenal dalam ilmu gaib sebagai media pagar gaib atau pemanggil jin. Tapi Dena tak tertarik dengan cerita itu. Ia hanya ingin tahu satu hal, apakah orang itu ikut menyerang warung neneknya? Malam kelima setelah insiden Mbah Sarwi, Dena mulai merasa ada gerakan asing. Seekor ular hitam sepanjang lengan tiba-tiba muncul di dapur rumah Mak Rukiah. Ular itu tidak menyerang,
hanya menggeliat pelan dan melingkar di bawah bangku. Dena membaca ayat kursi, dan saat itu juga ular itu melesat keluar dan lenyap di bawah pagar. Dena mengerti, ini bentuk peringatan, bukan ancaman. Keesokan harinya, ia berjalan ke arah timur, menembus ladang singkong dan sawah yang mulai mengering. Ia tidak mengajak siapapun. Perjalanan ke rumah Mbah Gondo seperti menembus dunia lain. Pepohonan rimbun, udara lembab, dan sunyi mencekam. Rumah itu berdiri di balik pohon randu besar, dengan pagar kayu setengah roboh dan kain kafan tergantung di atas pintu. Dena tidak mengetuk. Ia hanya berdiri di depan halaman, lalu memanggil, "Assalamualaikum, Mbah Gondo. Aku tahu kau ada di dalam." Tak ada jawaban. Tapi daun pintu berderit sendiri, terbuka perlahan. Dari dalam, keluar angin dingin berbau kemenyan. Lalu terdengar suara parau. "Santri, kau tak tahu dengan siapa kau berhadapan." Dena masuk, menapaki lantai kayu yang berderak di setiap langkah. Di tengah rumah, duduklah Mbah Gondo, matanya merah, kulitnya keriput dan bertato rajah dari dada hingga leher. Di sampingnya, berdiri sebuah tongkat dari bambu kuning, panjang, dengan ukiran aneh. "Kau kirim ular ke rumahku?" tanya Dena pelan. Mbah Gondo tersenyum miring. "Aku hanya perpanjangan. Bosmu ada di seberang jalan." Dena menatap lurus ke arah bambu kuning. Ia membaca satu ayat pendek dari surah Al-Araf. Tiba-tiba, tongkat itu retak, lalu patah sendiri jadi dua bagian. Mbah Gondo terhuyung mundur. "Apa yang kau lakukan?" "Aku tak menyerangmu, Mbah. Tapi aku buka tirai antara langit dan bumi. Kau yang memilih jalan ini." Saat itu juga, dari langit-langit rumah, muncul suara gemuruh kecil, seperti petir yang ditahan dalam tabung. Mbah Gondo jatuh terduduk, memegangi dada. Tangannya gemetar. "Berhenti. Aku hanya diminta. Aku hanya diperintah oleh Muklis." Dena mendekat, menutup matanya sebentar, lalu berkata, "Kalau begitu, tanya hatimu. Apakah kau ingin mati membawa dosa orang lain?" Mbah Gondo menangis tanpa suara. Dena keluar tanpa menoleh. Saat ia meninggalkan rumah, suara tongkat bambu yang patah kembali terdengar, dan kain kafan yang tergantung terlepas sendiri dan jatuh ke tanah. Di jalan pulang, Dena tahu satu hal, ia sudah menemukan jalur terakhir, dan musuh utama, yang selama ini bersembunyi di balik senyum dan toko besar, sudah menunggu giliran. Sejak pertemuan dengan Mbah Gondo, Dena merasa atmosfer di Talang Bawang berubah drastis. Angin yang semula berat mulai berhembus ringan. Warung neneknya perlahan kembali dibersihkan warga secara gotong royong, dan anak-anak mulai berani bermain di halaman lagi. Tapi Dena tak berani lengah. Ia tahu, di balik segala ketenangan ini, masih ada satu mata yang mengintai dengan penuh benci, mata milik Pak Muklis. Pak Muklis bukan sembarang pengusaha. Di balik tokonya yang megah dan pergaulannya yang luas, ia memelihara kekuatan gelap yang tak banyak diketahui orang. Beberapa mantan karyawan tokonya pernah membisikkan bahwa ada ruang bawah tanah di gudang sembako yang hanya dibuka malam Jumat Kliwon. Di sana, Pak Muklis konon menyimpan barang-barang yang tak semestinya ada, keris berlumur darah ayam cemani, kepala monyet yang diawetkan, dan kendi berisi minyak hitam. Kemarahan Pak Muklis memuncak setelah 3 orang bayaran, andalannya tumbang. Ia tak menyangka Dena, cucu dari wanita tua penjaga warung reyot, bisa membuat barisan pertahanannya runtuh satu persatu. Malam itu, ia memutuskan melakukan ritual terlarang yang bahkan tak pernah ia lakukan selama 2 dekade terakhir, pemanggilan Nyai Goib, untuk menyerang langsung ruh seseorang melalui lidah pengirimnya. Di gudang tua itu, Pak Muklis duduk bersila di atas kain hitam. Di sekelilingnya, 5 lilin menyala, dan di tengah ruangan, terdapat kendi berisi darah kambing hitam yang baru dipotong maghrib tadi. Di tangannya, foto Dena yang ia dapat dari seseorang di pasar. Ia mulai membacakan mantra sambil mencelupkan rambutnya sendiri ke dalam cairan. Namun malam itu tidak seperti yang ia perkirakan. Baru 5 menit membaca, lilin-lilin mulai padam satu persatu. Udara mendadak mencekik. Dan dari kendi yang ada di tengah, muncul suara mendesis pelan, lalu meledak. Cairan darah terhambur ke wajahnya. Ia terhuyung, batuk keras, lalu merasakan tenggorokannya panas seperti terbakar. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya terasa tebal dan berat. Cermin kecil di sampingnya jatuh,
dan saat ia menoleh ke pantulannya, ia melihat seekor cacing besar keluar dari sela lidahnya. Tubuhnya menggeliat histeris. Teriakannya membangunkan dua penjaga toko yang tidur di depan. "Pak Muklis, ada apa?" Namun pintu gudang sudah terkunci dari dalam. Suara tangisan dan muntahan terus terdengar sepanjang malam. Hingga subuh, ketika warga memaksa masuk, mereka menemukan Pak Muklis dalam keadaan pingsan, wajahnya bengkak, dan dari mulutnya masih meneteskan lendir aneh berwarna coklat pekat. Ia dilarikan ke puskesmas. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Dokter mengatakan ia tak bisa bicara. Lidahnya membengkak dan seolah-olah menggigit dirinya sendiri dari dalam. Yang lebih aneh, setiap kali tubuhnya disentuh air bersih, ia berteriak kesakitan. Kabar itu sampai ke telinga Dena saat ia sedang duduk di serambi, menyiapkan air untuk memandikan Mak Rukiah. Ia tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Sudah waktunya cahaya menembus bangunan megah itu. Malam harinya, Dena mengirim doa dari jarak jauh. Ia membaca surah Al-Fat di tengah keheningan. Di akhir doa, ia berkata, jika ia masih ingin bertaubat, biarkan ia kembali bicara. Jika tidak, bungkam lidahnya dari menyebarkan kejahatan. Keesokan paginya, para penjaga toko kaget bukan main. Gudang sembako Pak Muklis terbakar sebagian, padahal tak ada api dinyalakan. Barang-barang gaib di dalamnya hangus, kecuali satu lemari kayu yang berisi mushaf Al-Quran tua peninggalan ayah Pak Muklis, satu-satunya peninggalan baik yang tak disentuh api. Dena tahu, itu adalah pertanda bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, masih ada cahaya yang menunggu disapa. Sepekan setelah gudang sembako Pak Muklis terbakar, suasana desa Talang Bawang berubah secara drastis. Aroma pembusukan yang dulu samar menyelimuti sudut-sudut gang mendadak sirna. Anak-anak mulai kembali bermain di jalanan, suara rebana terdengar dari langgar kecil, dan para ibu-ibu mulai menjemur pakaian tanpa takut terkena angin sakit. Tapi pusat perubahan itu adalah satu titik, warung Mak Rukiah. Warung kecil di samping rumah tua itu mulai dibuka kembali oleh Dena. Rak-rak yang semula kosong mulai terisi, bukan oleh barang-barang mahal, tapi kebutuhan pokok yang dulu akrab dengan warga, gula, garam, minyak curah, dan sabun batangan. Anehnya, meski tidak beriklan dan hanya dijaga oleh Dena sendirian, pembeli berdatangan tanpa henti. "Seperti ada yang narik kami ke sini," ucap Bu Yanti, sambil membayar 2 bungkus mie instan. Hawanya sejuk dan tenang. Setiap sore, Dena duduk di kursi rotan di depan warung, membaca mushaf kecil peninggalan kakeknya. Ia tak bicara banyak, hanya senyum dan sesekali menyapa. Tapi banyak warga merasa bahwa sejak ia kembali, mimpi buruk mereka berhenti. Anak-anak tak lagi mengigau, ayam tak lagi mati mendadak, dan pohon mangga tua yang dulu gersang mulai berbunga. Namun di balik kedamaian yang mulai tumbuh, Dena tetap waspada. Ia tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh ilmu hitam tak hilang secepat itu. Suatu malam, saat ia tengah bertahajud di dalam rumah, terdengar suara seperti seseorang mengetuk kaca dari arah dalam lemari. Tapi saat ia membuka lemari itu, hanya ada baju-baju neneknya dan satu sajadah tua. Ia menutup pelan dan melanjutkan salat. Tapi di rakaat terakhir, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari lemari, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara itu lirih, seperti suara seorang lelaki tua yang berbisik dari balik dinding. Cahaya akan padam jika api lama belum dipadamkan. Dena tersentak. Ia tak merasa takut, tapi hatinya bergetar. Ia menyelesaikan salat, duduk bersila, dan memejamkan mata. Dalam keheningan malam itu, ia melihat bayangan sosok bersorban putih berdiri di antara rak warung. Sosok itu tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah rak paling bawah. Paginya, Dena mengecek rak bawah itu. Di balik tumpukan sabun, ia menemukan selembar kertas tua berisi catatan transaksi warung Mak Rukiah dari puluhan tahun lalu. Di antara catatan itu, ada satu tulisan berbeda. Perjanjian Muklis dikirim 7 nama, dibayar lunas. Dena tercekat. Ia tahu ini bukan catatan sembarangan. Ini bukti keterlibatan masa lalu yang lebih dalam daripada yang ia kira. 7 nama. 7 korban? Ia segera mendatangi Pak Ustaz, memperlihatkan catatan itu. Pak Ustaz pucat, lalu menghela napas panjang. Dulu memang ada 7 warga yang mati mendadak dalam 7 malam berturut-turut. Waktu itu dibilang wabah. Tapi setelahnya, Pak Muklis tiba-tiba kaya, punya toko,
punya truk. Dena menatap langit. Kalau perjanjiannya tertulis, berarti masih ada ikatan yang belum putus. Malamnya, ia menggelar sajadah di depan warung, membaca surat Al-Mulk, Al-Jin, dan Yasin. Di antara bacaan itu, ia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar pelan, dan dari rak warung, terdengar suara retakan kayu. Esok harinya, retakan itu membentuk pola aneh, seperti segel yang terbuka. Dena tahu, warung ini bukan sekadar tempat jual beli. Ini adalah poros antara dua dunia, dunia cahaya dan dunia perjanjian kelam. Sejak khutbah singkat Dena di masjid desa, suasana Talang Bawang perlahan berubah. Warga mulai sering duduk bersama selepas salat, berbicara dari hati ke hati, dan yang paling terasa, tak ada lagi bisik-bisik tentang santet di balik warung atau sawah. Namun di balik semua ketenangan itu, Dena justru merasa gelisah. Ia tahu, sesuatu belum selesai. Bisikan dari langit saat malam zikir itu masih menggema di dadanya. Akar lebih dalam, itulah kalimat yang terus terngiang. Tapi di mana akar itu? Sore itu, Dena duduk di samping Mak Rukyah yang mulai bisa berjalan pelan-pelan ke halaman belakang. Di bawah pohon mangga tua, keduanya duduk bersila di atas tikar pandan. Angin sore berhembus lembut. Setelah lama diam, Mak Rukyah bertanya pelan, "Dena, kamu masih ingat sumur tua di belakang kandang ayam?" Dena mengangguk. Ia ingat, waktu kecil ia sering bermain di sana, tapi sejak usia 9 tahun, sumur itu ditutup dengan batu besar karena airnya bau belerang dan sering terdengar suara aneh di malam hari. Sumur itu dulu tempat kakekmu suka berdoa, tapi sejak beliau wafat, aku takut menjaganya sendirian. Ada rahasia di sana yang belum pernah aku buka, karena aku tidak sanggup. Malamnya, Dena mengambil air wudhu dan menyalakan pelita kecil. Dengan hati-hati, ia menggali kembali penutup sumur yang sudah berlumut. Aroma tanah basah langsung menguar. Saat batu besar digeser perlahan, terbuka lubang sumur selebar 1 meter. Di dalamnya gelap, tapi tak sedalam yang ia kira. Tampak seperti ada anak tangga dari batu menurun ke dalam. Dena membaca doa perlindungan, lalu menuruni tangga satu persatu. Tak ada cahaya selain pelita yang ia bawa. Tapi ketika sampai di dasar sumur, ia terkejut. Ada ruang kecil di sana, seperti gua buatan. Dan di tengah ruangan itu, ada kotak kayu tua yang dilapisi kain putih dan diikat dengan benang merah. Ia membuka ikatan itu pelan-pelan. Di dalam kotak terdapat mushaf tua yang halamannya sudah menguning. Tapi bukan itu yang membuat Dena terdiam. Di dalamnya terselip selembar kertas tua berisi tulisan tangan kakeknya. Isinya tak panjang. Jika kau menemukan ini, berarti tugas sudah diwariskan. Ilmu laduni tak hanya untuk perlindungan, tapi juga untuk membuka rahasia yang dikubur. Di desa ini, pernah ada perjanjian antara 3 orang tua dengan makhluk dari jalur hitam. Salah satunya adalah Muklis. Dena menutup mata. Tiba-tiba semua puzzle terasa menyatu. Ia mengerti sekarang, Pak Muklis bukan sekadar orang kaya yang tamak, tapi salah satu pewaris perjanjian kelam itu. Dan hanya ilmu yang diturunkan secara bersih yang bisa memutuskan ikatan tersebut. Keesokan harinya, Dena mengundang Pak Ustaz, Pak RT, dan beberapa tokoh tua desa. Di rumah Mak Rukyah, ia membuka kembali isi kotak itu, memperlihatkan mushaf dan surat warisan. Para tokoh desa saling pandang, dan sebagian mulai mengangguk, seolah-olah mereka sudah tahu tapi memilih diam selama ini. Pak Ustaz berkata, "Jika ini benar, maka desa kita harus dibersihkan lewat doa dan tobat kolektif. Karena bukan hanya warung, sawah, atau pasar yang diserang, tapi seluruh tanah ini telah dicemari ikatan lama." Hari itu diputuskan, malam Jumat berikutnya akan diadakan doa bersama, memutus segala ikatan lama, membersihkan bumi Talang Bawang dari perjanjian yang pernah dibuat tanpa ridho langit. Dan di seberang jalan, Pak Muklis, yang masih belum bisa bicara, mulai menulis. Tangannya gemetar, tapi di secari kertas ia tulis satu kalimat, "Aku siap ditebus, jika Allah masih berkenan." Malam itu, Dena duduk di bibir sumur tua. Ia menatap langit yang perlahan cerah, dan dalam hati berbisik, "Ya Allah, jika ini adalah jalanku, tuntun aku teru." Malam Jumat yang dinanti pun tiba. Langit Talang Bawang mendung tipis, tapi tidak hujan. Di masjid desa, warga berkumpul dengan pakaian terbaik mereka.
Lantunan istighfar menggema dari mulut tua dan muda. Tidak ada yang merasa lebih suci, tidak pula merasa lebih tahu. Semua datang dengan satu niat, memutus rantai kegelapan yang telah lama membungkus tanah mereka. Dena duduk di saf terdepan, di samping Pak Ustaz dan para tokoh sepuh desa. Tangannya menggenggam mushaf peninggalan kakeknya. Surat Yasin dibacakan dengan penuh penghayatan, dan ketika doa penutup dibacakan, suara tangis mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Namun di sisi lain desa, di sebuah kamar rumah mewah yang kini sepi dan gelap, Pak Muklis sedang tidur dengan tubuh menggigil. Sejak kejadian lidahnya membengkak dan mulutnya mengeluarkan lendir, ia hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan. Tapi malam ini, ia tertidur lelap untuk pertama kalinya. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berada di tengah padang pasir luas yang tak berujung. Matahari menyala tapi tak menyengat. Di kejauhan, ada sosok berjubah putih berjalan mendekat. Wajahnya tak terlihat, namun dari tubuhnya memancar cahaya. "Pak Muklis," suara itu berat tapi lembut. "Kau telah menutup banyak pintu untuk cahaya masuk. Tapi pintu itu belum terkunci." Tiba-tiba langit di atas berubah menjadi merah darah. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam yang menarik-narik tubuhnya. Ia berteriak tapi tak bersuara. Lalu, dari langit muncul cahaya yang menyorot tepat ke tubuhnya. Sosok berjubah itu berkata lagi, "Jika engkau ingin diselamatkan, bakarlah semua perjanjian gelap yang kau simpan. Dan datanglah ke rumah sang cucu, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyerah." Pak Muklis terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di dalam dadanya terasa sesak. Ia merangkak ke meja kecil di samping ranjang dan menulis satu kalimat. "Saya ingin bicara dengan Dena. Tolong antar saya besok pagi." Pagi harinya, dua orang kepercayaannya mengantar Pak Muklis ke rumah Mak Rukiah. Dena sudah menunggu di serambi, ditemani Pak Ustaz. Warga melihat dari jauh, sebagian tak percaya, sebagian cemas. Pak Muklis datang bukan dengan tongkat kekuasaan, tapi dengan tangan yang gemetar dan mata penuh tangis. Ia duduk bersila di depan Dena, lalu mengeluarkan satu kotak kecil berwarna hitam. Di dalamnya ada kain kafan, beberapa lembar kertas mantra, dan sebuah cincin batu hitam besar. Dena menatap dalam-dalam. "Apa ini, Pak?" Dengan suara parau yang akhirnya bisa keluar meski lirih, Pak Muklis menjawab, "Inilah akar yang kau cari. Ini perjanjian warisan dari orang tua kami dulu. Aku bodoh karena menganggap ini jalan cepat menjadi penguasa." Dena menunduk. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, bakar ini semua, bukan dengan api biasa, tapi dengan niat yang sungguh." Mereka menggali lubang kecil di samping warung. Semua isi kotak itu dibakar bersama ayat suci yang dibacakan Dena. Api menyala tinggi, lalu padam sendiri saat Dena mengakhiri doa. Anehnya, sejak saat itu lidah Pak Muklis tak lagi terasa berat. Ia bisa bicara meski terbata. "Saya tak layak dimaafkan, tapi tolong izinkan saya membantu warung ini berdiri kembali." Mak Rukiah yang duduk di pintu berkata, "Tuhan lebih penyayang daripada manusia. Kalau Dia masih memberi waktu, jangan sia-siakan." Hari itu, matahari talang bawang bersinar penuh untuk pertama kalinya dalam sebulan. Dan di pasar, orang-orang mulai membicarakan bukan soal santet atau saingan, tapi soal pengampunan. Pagi setelah pembakaran kota perjanjian di samping warung, suasana desa Talang Bawang terasa seperti baru dilahirkan. Embun turun lebih deras, ayam berkokok bersahutan, dan aroma wangi pandan liar menyusup ke sela-sela rumah warga. Bagi Dena, ini adalah tanda bahwa langit telah menerima pertobatan mereka. Warung Mak Rukiah kembali dibuka sepenuhnya. Tidak hanya menjual sembako seperti dulu, kini warung itu menjadi pusat kecil berkumpulnya warga. Mereka bukan hanya membeli gula atau garam, tapi juga bertukar cerita, mengaji bersama, bahkan berbagi rencana membangun kembali kebun dan sawah yang sempat terbengkalai. Namun di tengah kedamaian itu, Dena merasakan gelombang aneh di dalam tanah. Seolah ada sesuatu yang masih tertanam, belum tuntas diselesaikan. Malam harinya, dalam doa panjang di depan mushaf kakeknya, ia kembali mendengar suara lembut itu. "Cahaya belum selesai, Dena. Di bawah tanah desa ini, tersimpan akar dari perjanjian pertama. Temukan tempat itu, dan bebaskan ruh yang terkunci." Dena merenung. Ia mengingat cerita lama dari Pak Ustaz, tentang sebuah sumur tua yang terkubur di belakang balai desa lama.
Sumur itu ditutup rapat sejak puluhan tahun lalu karena diyakini menjadi pusat energi aneh. Tidak ada yang berani membongkar, karena pernah ada seorang pemuda yang pingsan setelah menyentuh bibirnya. Keesokan harinya, Dena mengajak Pak Ustaz, Pak RT, dan beberapa warga tua ke lokasi balai desa lama. Dengan izin bersama, mereka membersihkan semak belukar dan akhirnya menemukan penutup sumur batu yang sudah tertutup tanah dan akar beringin. Butuh waktu 2 jam untuk membuka batu itu. Begitu terbuka, muncul hawa dingin yang tidak biasa, seperti ruangan ber-AC di tengah hari panas. Di dalamnya terlihat anak tangga menurun. Dena turun seorang diri, membawa lampu dan air doa. Di dasar sumur itu, ia menemukan ruang sempit dengan batu nisan kecil yang tak bernama. Di sekitarnya, terdapat bekas mantra yang tertulis di dinding dan simbol-simbol hitam. Dena mengangkat tangan, membaca ayat kursi, lalu diikuti surah Al-Hasyr ayat terakhir. Saat bacaan selesai, seluruh ruang sumur bergetar ringan. Batu nisan itu mengeluarkan cahaya pelan, lalu retak, dan akhirnya pecah menjadi debu. Dari tanah, naik aroma wangi cendana. Dena menangis pelan. Ia tahu, ruh yang terkunci selama ini telah dibebaskan. Ruh para pendiri desa yang dahulu dijebak oleh para leluhur gelap. Ketika Dena naik kembali, warga menunggu dengan cemas. Tapi yang mereka lihat adalah senyuman tenang dan mata Dena yang basah. Sudah, katanya. Akar itu telah diputus. Cahaya sudah masuk sampai ke dalam tanah. Malam itu, warga berkumpul di lapangan. Pak Muklis berdiri dan meminta maaf kepada semua. Tak ada yang mencemooh, justru pelukan dan air mata yang menyambut. Ia kemudian menyerahkan sebagian tanah dan bangunan miliknya untuk dijadikan pesantren kecil. Dena menolak menjadi pengasuh. "Saya hanya pengantar," ujarnya. Tapi ia bersedia membimbing hingga ada pengganti yang murni niatnya. Dan di bawah sinar bulan yang utuh, suara azan berkumandang lebih nyaring dari sebelumnya. Tak ada lagi kabar santet, tak ada lagi warung runtuh. Yang tersisa hanyalah desa kecil yang disinari cahaya dari dalam tanahnya.